Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kenyamanan panas di dalam suatu gedung. Kenyamanan panas untuk orang Indonesia itu insya Allah kira-kira 28 derajat Celcius. Kalian bisa mencarinya di internet. Untuk perkiraan saya itu antara sekitar 28 derajat Celcius plus minus. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa perpindahan panas itu terjadi dengan tiga cara. Yang pertama, perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui perantara. Yang kedua, dengan cara konveksi, yaitu perpindahan panas melalui media zat cair dan zat gas. Yang ketiga, perpindahan panas dengan cara konduksi, yaitu perpindahan panas dengan melalui perantara zat padat. Suatu bangunan itu tersusun dari beberapa perangkat alat-alat bangunan, ada beton, ada semen, ada kayu dan macam-macam sebagainya. Nah, untuk untuk menjaga keseimbangan thermal agar tetap nyaman, nah kita perlu memperhatikan bahan-bahan bangunan ini. Yang pertama, bangunan-bangunan ini merupakan zat padat dan di dalamnya juga terdapat gas udara kan, CO2, oksigen itu kan berada di dalam ruangan. Nah, kita ketahui perpindahan panas secara konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat padat. Jadi gedung-gedung atau rumah itu kan terdiri dari zat-zat dari bahan-bahan bangunan, semen. Nah, sekiranya bagaimana ketika musim panas, bahan ini tidak menyerap suatu panas dari sinar matahari dari luar. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan yang mudah menyerap panas seperti seng, besi, itu kan lebih mudah menyerap panas. Akhirnya lingkungan di dalam ruangan itu akan mendapatkan panas dari resapan sinar atau panas dari matahari yang diserap oleh atap seng itu. Nah, untuk mengimbangi ini, untuk memantulkan panas ini, bagaimana caranya? Nah, atap ini bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah menyerap panas. Tanah itu lebih lambat dibandingkan seng. Seng itu lebih cepat menyerap panas. Nah, akhirnya kita bisa memilih mana sih yang lebih tepat, seng atau genteng yang terbuat dari tanah. Nah, kita bisa menilai sendiri kan. Kemudian kalau musim dingin musim dingin itu kan kita membutuhkan kehangatan. Di luar itu akan terasa dingin. Otomatis sesuai prinsip panas, yaitu panas itu berpindah dari kalor itu berpindah dari posisi panas menuju dingin. Kalau di dalam ruangan kita panas, hangat, kemudian di luar dingin, otomatis panas itu akan keluar. Nah, kalau bahan di atap itu mudah menyerap panas, otomatis panas yang ada di dalam ruangan akan terserap kemudian keluar. Nah, jadi panas ini akan berpindah cepat dengan cepatnya. Kalau musim panas, kalau siang hari panas cepat masuk, kita gerah. Kalau malam hari dingin, panas cepat keluar. Itu kalau kita menggunakan bahan yang cepat atau konduktif sekali untuk memindahkan panas. Nah, otomatis kita bisa menggunakan bahan atap dengan bahan yang tidak mudah menghantarkan panas, seperti bahan yang berasal dari tanah liat.
Kemudian bagian atap juga bisa kita gunakan untuk mengatasi panas dari matahari. Kita bisa menggunakan cat, dikasih cat. Kita bisa gunakan prinsip dari warna hitam itu ialah warna yang mudah atau gampang menyerap panas, menyerap cahaya. Otomatis kalau kita cat hitam, maka genting kita akan menyerap panas. Kemudian kalau kita kita lumuri dengan warna putih, di mana putih itu lebih banyak memantulkan cahaya, otomatis tidak mudah menyerap. Nah, itu dilapisi, menyelimuti. Nah, itu masalah atap. Kemudian masalah dinding, misalnya masalah dindingnya. Nah, cara penempatan dinding, tadi kita bahas atap, kita bahas dinding. Dinding ini bagaimana agar tidak cepat bagian-bagian yang menyerap panas. Kita gunakan bahan-bahan yang tidak menyerap panas. Ya, kita bisa gunakan bata, kemudian kita beri pelapis agar panas tidak mudah keluar. Nah, itu masalah bahan-bahan. Kemudian yang berikutnya masalah posisi. Kita tahu matahari itu bergerak dari timur ke utara. Jadi pancarannya dari timur ke utara. Nah, posisi ventilasi kita harus memahami juga. Jadi kalau posisi musim dingin, musim panas, insya Allah kalau di Indonesia posisi matahari tidak seperti di negara-negara lain yang memiliki 4 musim, yaitu ada musim dingin, ada musim panas. Ada musim panas. Jadi letak matahari itu kalau musim dingin itu lebih rendah, kalau musim panas lebih tinggi. Jadi bisa kita gunakan shading. Tapi kalau di Indonesia perbedaan letak matahari insya Allah ini lumayan tidak ada perubahan. Nah, untuk itu, untuk mengendalikan panas di dalam ruangan, kita bisa menggunakan letak posisi ventilasi. Nah, untuk ventilasi, berarti kalau rumah kita menghadap selatan dan utara, berarti jendelanya di sebelah timur dan barat. Nah, kemudian jangan lupa, jangan ada sirkulasi udaranya juga diperhatikan. Jadi kalau bagian timur itu terbuka, nah bagian barat juga ada bukaan juga. Jadi angin untuk menyejukkan ruangan itu langsung keluar. Jadi sirkulasi udaranya itu bisa bisa lancar. Nah, itu untuk posisinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silakan komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan, kalau ada perlu tambahan juga silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.